Setiap orang tentunya memiliki cara tersendiri dalam melakukan refreshing. Banyak manfaat yang bisa didapatkan dari melakukan refreshing, yaitu menyegarkan tubuh dan pikiran akibat padatnya aktivitas yang dilakukan. Simak perbincangan seputar gaya hidup dalam Pelangi Kasih Spesial Weekend hari Jumat hanya di 92,5 Maestro FM. 92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Kita ketemu lagi ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend bersama saya Ari dan juga rekan Stefanus. Hari ini Jumat tanggal 5 Juli 2024 yang juga bertepatan dengan Hari Bulu Tangkis Sedunia yang sudah ditetapkan ya sejak tahun 1934. Selain itu juga 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia hadir karena desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia pada tahun 1951. Nah, di program Pelangi Kasih Spesial Weekend kita tidak akan membahas mengenai bulu tangkis ya, sekalipun oke ya buat olahraga ataupun Bank Indonesia, sangat bagus banget buat kita menabung. Ayo menabung ya. Tapi saya akan mengajak Anda untuk menikmati rangkaian film-film terbaru yang bakal tayang di bulan Juli. Bahkan sudah ada beberapa yang sudah tayang ya. Layar lebar Indonesia bulan Juli 2024 ini didominasi oleh beberapa film horor. Tapi saya tidak merekomendasikan ya di Pelangi Kasih Spesial Weekend. No horor-horor begitu ya. Namun tampaknya para pecinta film sudah tak sabar menanti kehadiran beberapa sequel film yang ngetop dan selalu laris di layar lebar, seperti sequel film animasi Despicable Me 4. Selain itu ada pula dua lanjutan film jebolan lainnya, yakni Max Shane dan juga Deadpool and Wolverine. Dan di bulan ini juga ada nama sineas Rijal Mantovani yang unjuk dua film horor ya. Selain itu juga ada Bayuska, komedian dan aktor yang kembali menyutradarai filmnya sendiri. Sementara itu bintang filmnya pun tak kalah bersaing ya, sebut saja ada Kimberly Ryder, Wulan Guritno, Morgan Oey, Valerie Thomas, Raditya Dika, Ariel Tatum, dan juga Susan Sames ya. Jadi sekali lagi di Pelangi Kasih Spesial Weekend ini saya tidak merekomendasikan film-film horor ya. Cari ada sendiri. Nah, saya sudah punya beberapa rekomendasi film versi Pelangi Kasih Spesial Weekend. Apa aja? Kita nikmati dulu satu lagu manis berikut ini. I know you got your door halfway open, but tell me if you in or you out. Cause we both know that time waits for no one. So why are we still hanging around? It feels so good when we're here with nobody. So let's not fight the mood. I don't need anybody. As long as I'm here with you. Oh, can we just escape? Let's go somewhere far away and spend the rest of our days. Oh baby, can we just escape? We ain't got nowhere to be. Let's just get lost, you and me. Let's go baby. I love the way you
92,5 Maestro FM House with the Sound, masih di Pelangi Kasih Special Weekend. Nah, langsung aja nih ya rekomendasi film versi Pelangi Kasih Special Weekend. Yang pertama adalah Despicable Me 4. Crew's been compromised. I'm unstoppable. You get back here. Setelah melarikan diri dari penahanannya, sang penjahat Maxim Lemal dan pacarnya Valentina membalas dendam pada Gru dan keluarganya, termasuk bayi laki-lakinya Gru Junior. Di tengah Gru, Lucy, Margot, Edith, dan Agnes siap menyambut anggota baru di keluarga, Gru harus menghadapi Maxim Lemal yang berniat membalas dendam kepada Gru. Hal itu menempatkan mereka untuk pergi berlindung yang kemudian bertemu dengan tetangga baru mereka, Prescott, dan putri mereka, Poppy. Gru dan ante-antenya kemudian bersekutu dengan Poppy. Nah, apakah Gru bisa menyelamatkan keluarga kecilnya? Time to transform you into cutting-edge agents, or you might just explode. Ladies and gentlemen, our new secret weapon, the Mega Minions. Film kedua adalah Maxine. You're quite a popular name in adult entertainment, is that correct? Did you always want to be in that line of work? I always wanted to be famous. Name 5 celebrities who got their start in Maxine horror movies. bercerita tentang sosok pembunuh bayaran yang mengikuti Maxine. Dia mencoba menjadi seorang aktris pada tahun 1985 di Los Angeles, di mana kala itu pembunuh The Night Stalker sedang berkeliaran. Film ini adalah film detektif yang menggunakan The Night Stalker, pembunuh berantai yang terkenal sebagai latar belakang petualangan Maxine yang sedang mengejar ketenaran. Maxine menjadi sasaran saat dia berjalan menyusuri jalan kenangan untuk mengenang latar horor Hollywood yang mencakup perjalanan ke rumah Psycho dan Bates Motel. Dari trailer ini diungkapkan komitmen T-West terhadap era di mana film tersebut berlangsung. Film Maxine menampilkan visual klasik tahun 80-an. Maxine, I'm the private detective. I had to find you. The past ain't finished with you. What are you hiding, Maxine? If I tell you something, we've got confidentiality. What'd you do? Film selanjutnya adalah Escape. 기남아, 너 탈주할 박력 있는 종자는 아니잖아. 주어진 운명을 받아들일 줄 안다 이 말이지. 아 새끼, 내가 그래서 네 입부하는 거야. 나만으로 가실 거디요. Di unit militer garis depan Korea Utara, dekat garis gencatan senjata, Sersan Lim Gyu-nam akan diberhentikan setelah 10 tahun bertugas. Sang sersan bersiap untuk melarikan diri dari Korea Utara sebab di sana ia tidak dapat memilih masa depannya. Gyu-nam ingin keluar pagar kawat berduri agar dapat melakukan apa yang dia inginkan. Namun tentara berpangkat rendah Dong Yup yang mengetahui rencana Gyu-nam berusaha melarikan diri lebih dulu. Gyu-nam yang mencoba menghentikannya malah tiba-tiba ditangkap sebagai desertir. Mayor Haeyon Sang dari Departemen Keamanan Nasional yang datang ke unit untuk menyelidiki seorang desertir. Yeon Sang memang kenal dengan Gyu-nam sejak kecil. Kedatangannya malah mengubah Gyu-nam menjadi pahlawan atas upayanya untuk menangkap desertir. Hal ini membuat Gyu-nam mendapat posisi sebagai asisten langsung komandan divisi dan mempromosikan penampilannya. Namun ketika Gyu-nam melakukan pelarian skala penuh, Yeon Sang memulai pengejaran tanpa ada cara untuk mundur. 실패는 할 수 있지 않겠습니까? 해보고 싶은 걸 하다 실패하고 죽어도 내가 죽고 살아도 내가 산다. 멋지지 않습니까? 나라고 하고 싶은 것이 없었겠어? Film selanjutnya adalah Dead You. It's nice you're not on your phone.
see a human, not plugged in. It says a lot about you. I like to think so. What's his name? I'd rather not say. You're afraid to say his name because the guy's married, or you're married, or someone's married. Film Daddio bergenre drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris ternama Hollywood Dakota Johnson dan Sean Penn. Belum lama ini, Klik Film sukses menghadirkan film Hollywood To Make a Millions Before Grandma Dies yang telah ditonton lebih dari 3 juta penonton di bioskop Indonesia. Daddio menceritakan kisah tentang seorang wanita muda yang diperankan Dakota Johnson yang baru saja mengalami tragedi dalam hidupnya. Dia memutuskan pergi ke New York City untuk mencari ketenangan. Tiba di bandara John F. Kennedy, Camille menaiki taksi yang dikendarai sopir bernama Clark yang diperankan oleh Sean Penn. Di sepanjang perjalanan terjadi percakapan yang mendalam dan penuh makna tentang kehidupan, cinta, dan kehilangan. Film ini juga dinominasikan untuk beberapa penghargaan film bergengsi, termasuk Academy Award untuk aktor terbaik, yaitu Sean Penn, dan aktris terbaik Dakota Johnson. Film Daddio menawarkan cerita yang menarik, akting yang luar biasa, dan pesan moral yang kuat. Daddio akan tayang di bioskop di seluruh Indonesia mulai 10 Juli 2024. Goes out again. But that's a story for another cab, right?
Masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend dan saya masih mempunyai cukup banyak rekomendasi film-film yang kayaknya seru untuk ditonton ya buat Anda dan keluarga. Nah, kalau tadi kan film-film luar ya, dan kali ini saya mempunyai beberapa film Indonesia. Yang pertama adalah Harta Tahta Boruni Raja. Ini udah kali ketiga judul gue ditolak. Apa ini? Salah dulu. Gue bingung banget, gue mesti apa ya? Guys, kayaknya ada yang gak bakal lulus-lulus nih. Tuh di pojok. Bunutin ah. Lo kan orang Batak ya, Jar. Marga lo Panjaitan. Kenapa nggak lo coba untuk kulik tokoh nasional yang berdarah Batak juga? Kayak Mayor Jenderal DI Panjaitan. Semarga sama lo. Kayak LBP. Iya, LBP. Ah, Lisa Blackpink. Film yang disutradarai oleh Agustinus Sitorus menceritakan tentang Jerry Panjaitan yang lebih suka menamai dirinya Jeritan, menyembunyikan nama aslinya karena minder mengakui kalau orang Batak. Judul skripsi Jerry yang selalu ditolak dosen membuatnya harus ditinggal lulus lebih dulu oleh ketiga sahabatnya yakni Elin, Alia, dan Hendro. Lewat usul dari sahabatnya, Jerry membuat judul skripsi tentang sejarah tokoh pahlawan nasional yang tak lain masih leluhur semarganya yakni Jenderal DI Panjaitan. Judul ini rupanya malah diterima oleh sang dosen. Berangkatlah Jerry ke Balige, Kabupaten Toba, beserta 3 sahabatnya juga ikut karena sangat penasaran dan ingin liburan ke Danau Toba. Justru Jerry yang merasa asing di kampung halamannya karena ini pengalaman pertamanya. Di sana dia bertemu dengan Ita Pangaribuan, gadis Batak penulis riset mengenai DI Panjaitan, dan ternyata dia juniornya di kampus. Ita sudah lulus duluan namun balik ke kampung untuk bekerja dan membangun kampungnya. Riset dan data Jerry semua dibantu oleh Ita. Hal itu membuat Elin cemburu karena dia sejak dulu menyukai sahabatnya tersebut. Dan ternyata Ita disukai oleh Bang Jemun Nainggolan, pemuda kampung sana yang cukup disegani dan pemilik Lapo BUMN. Beberapa hari di kampung dan sering berjumpa dengan Ita membuat Jerry menaruh hati kepada Ita, dan hal ini membuat Bang Jemun semakin terbakar cemburu dan terjadi persaingan serius antara mereka berdua untuk mendapatkan Ita. Pulang kampungku kali ini adalah tentang segalanya, tak? Tentang harta, tahta, dan Boruni Raja. Bah, hilang. Semua memang dalam hidupku hilang semuanya, hilang. Film Indonesia selanjutnya adalah Mungkin Esok, Lusa, atau Nanti yang katanya akan tayang pada tanggal 11 Juli 2024. Semua udah selesai. Gimana? Kisah cinta lo? Jadi gini, Wo. Gue tuh bentar lagi mau lamaran, Wo. Hah, yang bener nih. Gokil. Film yang disutradarai oleh Iwan Kurniawan ini berkisah tentang Kemuning, seorang gadis desa yang menempuh S2 di Turki. Walau berada di negara dua benua, Ning tetap memegang teguh untuk setia menunggu cinta sejatinya, Raditya, yang berjanji untuk setia dan akan meminangnya suatu saat nanti. Bahkan demi memenuhi janjinya, Ning menolak cinta Dewo yang ternyata bersahabat dengan Raditya. Sampai akhirnya waktu mempertemukan mereka. Ketika Raditya mengunjungi Dewo untuk mengabarkan bahwa ia akan menikah dengan gadis pilihan ibunya dan harus meninggalkan Ning. Kabar ini membuat Ning hancur. Justru kamu yang gak punya sikap. Kenapa kamu menerima aku kalau di hati kamu masih ada yang lain? Berarti selama ini ada wanita lain di hatimu. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Mungkin esok lusa atau nanti. Film selanjutnya yang sudah pernah saya spill adalah Catatan Harian Menantu Sinting, sutradara Sunil Soraya. Namaku Minar, jatuh cinta, lalu menikah dengan cowok Batak bernama Sahat Pangoloi Purba. Otomatis aku menjadi bagian dari keluarganya yang heboh, berisik, dan penuh drama.
sudah positif kok, Minar. Apa kata pemilik kita kalau tahu kalian mengontrak? Ini ku hadiahkan buat kalian. 1 minggu tidur di sini, langsung datangnya si Monang. Cepat-cepatlah kalian kasih kabar baik buat aku ya. Ini adalah kisah cinta Minar, Sahat, dan mama mertua Minar. Penuh dengan latar belakang keluarga besar Batak yang penuh drama, seru, ngeselin, dan menggemaskan. Minar dan mama mertua punya kepercayaan berbeda tentang cinta. Buat Minar, cinta adalah quality time dan komunikasi. Sedangkan buat mama mertua, cinta adalah kehadiran anak laki-laki di tengah pernikahan mereka sebagai penerus marga. Oleh karena itu, sejak awal pernikahan, mama mertua tidak pernah bosan menagih Minar untuk memberikan seorang cucu laki-laki. Karena belum punya cukup uang, terpaksa Minar dan Sahat tinggal di rumah mama mertua dan dihadiahi ranjang peninggalan opungnya Sahat. Ranjang itu disebut ranjang keramat oleh mama mertua. Karena 1 minggu tidur di ranjang itu, dia langsung hamil Monang, anak pertamanya. Minar pun punya sebuah agenda. Minar mau mengajak Sahat keluar dari rumah mama mertua. Minar mau memiliki rumah sendiri tanpa campur tangan mama mertua. Tapi apa mungkin mama mertua mengizinkan Minar dan Sahat keluar dari rumahnya sebelum mereka memberikan mama mertua seorang cucu laki-laki? Resep seru pernikahan. Ambil 2 potong cinta buta, letakkan ke dalam mangkok perkawinan, dan kocok sampai mengembang. Masukkan mama mertua ke dalamnya, tambahkan usaha keras buat punya omongan, aduk rata, lalu hidangkan panas-panas. Kau percaya ranjang itu bisa bikin aku hamil? Terus kalau nggak ada ranjang itu aku nggak bakal hamil, tuh kau percaya? Hah? Film selanjutnya adalah Romeo Ingkar Janji yang disutradarai oleh Emil Heradi. Good morning. Gue Agatha. Aku mau tato. Aku Romeo. Menurut gue, dia itu sesuatu. Aku janji akan menerima diri kamu utuh, lengkap dengan semua masa lalu kamu dan luka-luka kamu, apapun keadaan kamu. Film ini bercerita tentang seorang gadis dari keluarga disfungsional atau broken home yang bernama Agatha yang menganggap cinta sebagai kesialan dalam hidup. Dalam menjalani hidupnya, Agatha pun belajar banyak hal termasuk tentang cinta. Dia pun bertemu dengan Romeo yang diperankan oleh Morgan Oey, seorang seniman tato ibu kota yang memutuskan berkarya di Bali. Keduanya bertemu dan saling jatuh hati. Meski cinta tumbuh dalam hati mereka, hubungan keduanya cukup pelik, bahkan berkali-kali harus berujung pada perpisahan. Namun semesta seakan menggiring keduanya untuk dipisahkan dan dipertemukan dengan cara-cara yang tak terduga. Sobat Maestro, ternyata ide cerita film ini adalah berasal dari pasangan Jeremy Thomas dan Ina Thomas. Ide ini kemudian dikembangkan oleh penulis skenario Titin Watimena. Film garapan rumah produksi Adia Pictures ini dibintangi oleh Morgan Oey dan Valerie Thomas sebagai pemeran utama. Apapun keadaan kamu. Ibu, jaga mulut kamu. Kalau kamu tidak suka aturan di rumah ini, keluar. Dia itu belum move on tau dari lo. Aku cuma mau tahu satu sih. Why her? Agatha itu sosok cewek yang beda sama semua cewek yang pernah gue kenal. Dia janji sama gue kalau dia akan nerima gue dalam keadaan apapun. Kerjaan tuh kayak takdir tau gak sih? Harus dikelarin. Kalau takdir, siapa yang harus kelarin? Semesta. Anak ibu, boleh ingkar janji. Kamu tuh gak pernah cerita kenapa kamu pergi. Bila ingin hidup damai di dunia, bahagialah dengan apa yang kau punya. Walau hatimu merasa semua belum sempurna, sebenarnya kita sudah cukup semuanya. Bila dunia membuatmu kecewa karena semua cita-citamu tertunda, percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Impianmu
pijakkan kaki di bumi. Senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Kaki di bumi, senyumlah kembali, bahagiakan hari ini. Buatlah hatimu bersinar lagi. Bila ingin lebih damai di dunia, berbagilah bahagia yang telah kau punya. Percayalah segalanya telah diatur semesta agar kita mendapatkan yang terindah. Kini hatimu terasa semua lebih sempurna, karena kau hidup dengan seutuhnya. Masih di Pelangi Kasih Spesial Weekend dan saya masih mempunyai beberapa rekomendasi film untuk ditonton nih Sobat Maestro. Selanjutnya adalah film Fly Me the Moon. NASA needs a marketing specialist, and you are the best. The Mustang Fastback, 355 horses for him, seat belts for the family. Just lucky that my water didn't break in there. Hi, Ron. Why sell cars when you could think bigger? Fly me to the moon. Liftoff. We have liftoff. Fly Me the Moon berlatar belakang tahun 1960-an saat perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang memanas. Tepatnya tahun 1969 ketika misi pendaratan bulan Apollo 11 sedang gencar-gencarnya direalisasikan. Kelly Jones yang diperankan oleh Scarlett Johansson, seorang ahli pemasaran, ditugaskan untuk memperbaiki citra publik NASA. Bersama dengan Cole Davis yang diperankan oleh Channing Tatum, direktur peluncuran yang tampan dan humoris, mereka harus menghadapi berbagai tantangan dalam mempersiapkan misi pendaratan di bulan yang sangat penting. Ketika White House menganggap misi ini terlalu berisiko untuk gagal, Kelly diminta untuk menyiapkan pendaratan palsu di bulan sebagai plan B atau rencana cadangan. Seiring berjalannya waktu, Kelly dan Cole mulai mengembangkan hubungan romantis di tengah berbagai kekacauan yang mereka hadapi. Film ini juga mengeksplorasi tema-tema penting seperti integritas, kepercayaan, dan bagaimana tekanan eksternal dapat mempengaruhi hubungan pribadi dengan orang lain. Dengan alur cerita yang menarik dan dialog yang cerdas, penonton akan dibawa dalam perjalanan emosional yang tidak akan terlupakan. Perpaduan antara komedi dan drama romantis menjadikan Fly the Moon sebuah tontonan yang menyenangkan dan penuh dengan emosi. Fly me to the moon. Liftoff. We have liftoff. You must be the launch director. You're the killer from Manhattan. Change plans. Now that we know the whole world will be watching, we need backup of the moon landing. Film selanjutnya adalah Twisters. Guys, whatever's in there, it's big and it's moving fast. Drive. Go.
Tyler Owen dan Kate Cooper adalah peneliti badai dan pemburu badai yang mempertaruhkan nyawa mereka. Keduanya harus menyelesaikan upaya menguji sistem peringatan untuk bisa menanggulangi badai yang seringkali terjadi di Oklahoma. Dihantui oleh tornado, Kate Cooper memutuskan bersama temannya, Jeffy, untuk menguji sistem pelacakan baru yang inovatif. Dia kemudian bertemu dengan Tyler Owens, seorang superstar media sosial yang menawan namun sembrono. Ia begitu cepat memposting petualangannya yang mengejar badai. Saat musim badai meningkat, Kate, Tyler, dan tim pesaing mereka menemukan diri mereka dalam pertarungan antara hidup dan mati saat beberapa sistem berkumpul di Oklahoma Tengah. We never had a chance. You want one? You don't face your fears. You ride them. We got twins! Twins! Film selanjutnya adalah Arcadian. There are those who believe they came after the pollution people caused. And they're here to cleanse the planet of the human race. So we'll all become extinct. We have to stay vigilant. Do you understand? Yeah. All right. Film ini mengisahkan seorang ayah dan dua anak kembarnya yang berjuang untuk bertahan hidup di sebuah peternakan kecil. Siapa sangka mereka bakal menemui akhir peradaban dunia. Cerita dimulai dengan Paul yang melarikan diri dari kehancuran peradaban. Beruntung Paul berhasil selamat. 15 tahun kemudian, Paul tinggal bersama kedua anak remajanya, Joseph dan Thomas. Mereka harus menghadapi ancaman makhluk mengerikan yang muncul di malam hari. Pada malam hari mereka berdoa saat makan malam dan memeriksa kuncinya. Jendela yang retak atau pintu yang dibiarkan terbuka adalah undangan bagi monster. Ada kelembutan dalam adegan-adegan ini yang menunjukkan berbagai tingkat keintiman dalam keluarga saat mereka harus melindungi satu sama lain. Dikutip dari The Hollywood Reporter, dengan skenario yang ramping, Arcadian tidak menawarkan banyak hal dalam hal plot atau pembangunan dunia. Banyak detail yang masih diselimuti misteri di film Arcadian ini, termasuk kepribadian Paul dan hubungannya dengan putra-putranya. What are they doing? They trapped us in. They're crawling up from underneath us. They'll break in any second. You need to trust me. Film selanjutnya adalah Deadpool and Wolverine. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the fuck out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy daisy. Here we go. 6 tahun setelah peristiwa Deadpool 2, Wade Wilson menjalani kehidupan yang tenang. Ia meninggalkan waktunya sebagai tentara bayaran Deadpool di belakangnya. Namun ia harus terusik dengan Time Variance Authority, sebuah organisasi birokrasi yang ada di luar ruang dan waktu dan memantau garis waktu. TVA atau Time Variance Authority menariknya ke dalam misi baru. Dengan alam semesta asalnya menghadapi ancaman eksistensial, Wilson dengan enggan bergabung dengan Wolverine yang bahkan lebih enggan dalam misi itu. Ia bahkan merespon Deadpool dengan kasar dan akhirnya menimbulkan perkelahian di antara keduanya. Hal ini rupanya yang membuat Wolverine enggan membantu Deadpool. Ia merasa gagal sebagai pahlawan karena tidak mampu menyelamatkan dunia. Namun Deadpool meyakinkannya bahwa ia mampu. Deadpool dan Wolverine pun akhirnya bekerja sama dan menggabungkan kekuatan untuk melawan musuh. Antisipasi untuk melihat bagaimana kedua karakter ini bekerja sama dan menghadapi tantangan bersama semakin memuncak. Namun keduanya lah yang akan mengubah sejarah Marvel Cinematic Universe. I am
soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Nick Jonas kembali ke layar lebar dengan film genre komedi. Dia comeback lewat film berjudul The Good Half yang akan resmi rilis di musim panas 2024, tepatnya 23 Juli 2024. Anything out there? Sorry? Anything out there? No. You're wanting this flight to be all quiet. Me, someone who's afraid of flights, really wants it to all just turn into a Michael Bay film. So you're afraid of flying? Yes. You think every action movie from the 90s is a great film? And yet, I know nothing about you. Ask away. Oh, you are gonna regret saying that. Proyek film komedi ini digarap perusahaan Utopia yang didirikan oleh Robert Stewart-Mann yang bermitra dengan Fathom Evans. Saat ini filmnya sudah dijadwalkan buka sesi review 23 Juli dan 25 Juli di 900 bioskop di Amerika Utara. Jonas memerankan karakter Ren. Ren adalah seorang penulis yang melakukan perjalanan pulang ke Cleveland untuk menghadiri pemakaman ibunya. Saat ia bersatu kembali dengan keluarganya, yaitu kakak perempuannya yang diperankan oleh Brittany Snow, serta ayahnya, aktor Matt Walsh, datang dengan niat baik walau terpaksa. Sementara itu, Ren ingin kembali bisa berdamai dengan masa lalunya. Ini adalah peran yang lebih dramatis bagi Jonas yang berusia 30 tahun. Meski genrenya tidak terlalu serius, tapi premis yang dijanjikannya mengandung lebih banyak drama. So I take it family time was a bit much. I don't think I'm doing a good job. I'll never leave you. I don't think you're supposed to be. Funeral guy is just setting up some caskets. Who is the funeral guy? What is his name? It's Bob. Hi, I'm Bill, and let me show you what we got. Dan film terakhir adalah film anime berjudul Look Back karya Tatsuki Fujimoto. Sang mangaka Chainsaw Man mendapatkan peringkat tertinggi di Jepang sejak perilisan resminya pada Jumat 28 Juni 2024 yang lalu. Berdasarkan website forum review terbesar di Jepang, Filmmark, Look Back berhasil memperoleh skor menakjubkan yaitu 4,5 dari 5. Dan kabar gembiranya, film anime Look Back ini akan segera hadir di Indonesia dan bisa disaksikan di layar lebar mulai 31 Juli 2024. 今週の4コマもすっごく面白かったよ。将来さ、漫画家なれるじゃん。漫画家か。今日もって誰それ？隣の組にいる不登校の子。藤野先生。今日もと。藤野先生は漫画の天才です。私もっと絵上手くなるね。藤野ちゃんみたいに。今日もとも私の背中見て成長するんだな。あんたいつまで漫画描いてんの？そろそろ絵描くの卒業した方がいいよ。 Film ini adalah hasil adaptasi komik yang menceritakan Ayumu Fujino, murid kelas 4 SD yang mempunyai kemampuan menggambar komik sehingga meraih banyak pujian dan penghargaan dari sekolah dan kelasnya. Setiap minggu ia menerbitkan komik strip 4 panel di koran sekolah sehingga Fujino sering mendapat pujian dari teman-temannya. Namun akhirnya dia memiliki pesaing yaitu Kiyomoto yang juga siswa berbakat tetapi kerap bolos sekolah. Hal itu justru membuat Fujino menjadi iri dan tidak mau kalah dengan siswa tersebut. Melihat hal itu, Fujino merasa iri dan tidak mau kalah, apalagi terhadap Kiyomoto yang masuk sekolah saja jarang. Fujino pun bertekad untuk meningkatkan kemampuan menggambarnya supaya tidak kalah dari Kiyomoto. Di hari lulusan SD, Fujino terpaksa harus mengantarkan ijazah ke rumah Kiyomoto yang masih tidak mau pergi ke sekolah. Disinilah ia mendapatkan pengakuan bahwa Kiyomoto ternyata merupakan penggemar komik stripnya. なんで描いたんだろう。もっと絵上手くなりたいもん。描いても何も役に立たないのに。私部屋から出てよかった。
すごくすごく楽しかった。またね。またね。Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Tak bisa ku pungkiri hatinya tiap kau ada. Caramu tersenyum, tertawa dan merangkai canda buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayangnya semesta tak restukan kisah kita. Meskipun kau yang ku suka, apa daya, ku tak bisa, ku ada yang punya. Celakanya diriku tak pandai sembunyikan rasa. Meski berlaga tak mau kau tahu, ku merasakan yang sama. Caramu tersenyum, tertawa, merangkai canda buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayangnya semesta tak restukan kisah kita. Meskipun kau yang ku suka, apa daya, ku tak bisa, ku ada yang punya. Ada saja di hatiku tak tertulis namanya. Aku yakin kita pasti bersama. Semua yang kau punya benar istimewa. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa. Sayangnya semesta tak restukan kisah kita. Meskipun kau yang ku suka, tapi maaf, ku tak bisa, ku ada yang punya. Jujur boleh juga kau buatku terpesona. Oh maaf ya. Nah Sobat Maestro, itu tadi beberapa film yang direkomendasikan Pelangi Kasih Spesial Weekend. Dari Gra Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari Danakan Stefanus mohon pamit. Happy nice weekend dan Tuhan memberkati. Bye-bye. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi
Jangan sampai kau lemah. Ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri hadapi. Ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, oh tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini.